Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul At Night I Move. Jadi komik ini tamat di volume 4, diterbitkan oleh MNC dan dibuat oleh Yu Masuko dan Kakeru Ninomae. Komik ini sendiri udah jadi wishlist gue dari lama karena ceritanya ini tuh tentang balas dendam dan gue suka aja sama komik yang ceritanya seperti itu. Dan berhubung gue dapat komik ini 5.000 satunya di event Gramedia kemarin, jadi ya gue beli 3 komik 15.000 dan volume satunya di harga 20.000 pakai potongan kurang lebih dapat belasan ribu. Ya, jadi gue dapet salah satu wishlist gue tercoret gitu. Dan ceritanya tentang Wataru yang menyiapkan diri untuk balas dendam kepada 3 pembunuh kakaknya. Jadi kakaknya ini dibunuh sama anak di bawah umur. Dan anak ini bernama Babak Naik, Sakamoto, dan Akiyama. Karena 3 anak ini di bawah umur, jadi identitas anak ini sangat dirahasiakan. Dia di penjara anak, namun setelah 8 tahun mereka keluar, mereka tidak punya catatan kriminal atau semacamnya. Karena ya mereka identitasnya dirahasiakan, mengatasnamakan masih remaja saat membunuh kakaknya Wataru. Karena itu Wataru ingin membalaskan dendam. Wataru ingin menanyakan ke si pembunuh-pembunuhnya, apakah dia menyesal membunuh kakaknya atau tidak. Kalau misalnya dia tidak menyesal, Wataru ingin membunuh untuk membalaskan dendamnya tanpa belas kasihan. Tapi sebelum itu Wataru kayak ngasih kesempatan kedua. Lu nyesel gak sih gitu? Udah ngelakuin ini? Oh gue nyesel. Oh yaudah, that's it gitu. Cuman kebanyakan, nggak banyak semuanya ya nggak nyesel gitu. Jadi di sini Wataru beraksi dan target pertama Wataru adalah Babak Naik. Dia mencari tahu soal Babak Naik segala macemnya. Dia nyiapin diri, nyiapin senjata, nyiapin otak. Karena pembunuh juga harus pintar kan. Udah nyiapin segala-segalanya. Cuman dia tetap kalah sama Babak Naik. Karena Babak Naik itu licik lah bisa dibilang. Dia nih 3 orang ini. Babak Naik, Akiyama, dan Sakamoto. 3 orang ini yang pertama diincar sama Wataru itu Babak Naik dulu. Jadi Wataru juga lupa muka-mukanya. Jadi kan ini muka 8 tahun lalu ya. 8 tahun lalu saat mereka remaja. Sedangkan saat mereka keluar penjara, muka mereka sudah berubah. Jadi alih-alih mencari pembunuhnya siapa, Wataru ya kebingungan juga nih. Sedangkan 3 penjahat ini tahu mukanya Wataru karena Wataru itu kayak muncul di persidangan sebagai adik dari kakaknya yang dibunuh gitu. Jadi mereka bertiga juga udah menyiapkan diri jika ada yang balas dendam. Dan sayangnya Wataru kurang apik dalam berkelahi. Dia kalah berkelahi dengan Babak Naik. Dan semenjak kalah kelahi, Wataru jadi memiliki kekuatan bernama Golden Slumber. Bisa dilihat ini salah satu kekuatannya. Golden Slumber adalah kekuatan, ini masih sinopsis ya. Golden Slumber adalah kekuatan yang memungkinkan Wataru untuk berjalan saat dia tidur. Dan Wataru bisa membunuh orang asal dia tertidur dan korban yang mau dibunuh tertidur juga. Jadi ketemu di mimpi dan saat Wataru membunuh, korbannya di kehidupan nyata juga mati. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Nah, di sini kita ngelihat pertarungan antara Wataru melawan polisi ini. Jadi mau gimana pun dia polisi dan ngelindungin orang yang mau dibunuh, dan mau gimana pun tindakan Wataru itu salah. Karena ya dia mau ngebunuh orang gitu. Nah, jadi pertarungan antara pintar-pintaran sama polisi ini keren banget, terutama di volume 3. Gila di volume 3. Bener-bener epic. Kekuatan-kekuatan gue ingetin gue sama perang antara L sama Light Yagami. Walaupun gak se-epic Death Note, tapi perang kecerdasan di sini tuh bener-bener istilahnya berkesan banget. Di volume 3 ini tuh bener-bener pecah. Dan sayangnya, ini sangat disayangkan, yang kurang dari komik itu adalah penokohan musuhnya. Jadi musuh pertama yang diincar itu Babak Naik, kedua Sakamoto, ketiga Akiyama. Nah, di antara ketiga ini yang istilahnya di develop sepaling kejam, si paling otaknya, si paling main cramps itu, jadi kayak otak segala penjahatnya itu Akiyama. Tapi di sini itu yang paling bagus kisahnya itu malah Babak Naik. Jadi ngabisin Babak Naik aja butuh 2 komik. Jadi ini Babak Naik, ini Sakamoto, ini cuman Akiyama. Itu saking bagusnya. Jadi Akiyama yang sosok yang digandang-gandangkan bakal sadis dan istilahnya punya semuanya segalanya, matinya gitu doang. Tapi si Babak Naik ini
bagus banget. Mungkin bukan karena babak naiknya, tapi karena duel antara Wataru dengan polisi cerdas tadi. Jadi pintar-pintaran lah di sini, dan itu gokil banget. Jadi intinya 4 volume ini itu benar-benar ya seru aja. Di 1, 2, 3 tuh tingkatnya naik tuh. 1 kayak gini nih, 2, 3 tuh makin naik tuh tingkatnya. Cuman keempat lawan raja terakhir tuh malah kayak down parah, benar-benar kurang banget di versus Akiyama ini. Jadi ya bisa dibilang 3 komik awal itu oke banget, tapi overall ya ini masih bagus. Pembalasan dendamnya dapat, MC-nya itu tidak naif. Jadi kalau misalnya dia udah ngebunuh, dia ngebunuh, nggak yang pakai mikir 2 kali, mikir 3 kali kayak anjir kelamaan gue tusuk gitu. Keren, cerdas ya. Kalau suka perang pikiran, perang thriller, pembalasan dendam, ini recommended. Ya oke banget lah ini komik, suka gue. Dan rate gue untuk komik ini 4/5, recommended. Sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dan ini tayang dan ini gue ambil video bulan Desember. Buat saat video ini dibuat, toko gue lagi tutup karena lagi masa pemindahan. Komik-komik gue dibawa ke rumah, beda rumah gitu ya. Jadi gue nggak bisa nge-share toko gue, jadi kayak nyantar ada pemberitahuan lebih lanjut kalau toko gue udah buka lagi di Tokped sama Shopee. Terima kasih, sampai jumpa di review komik selanjutnya.